Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya berada di dalam ruangan multimedia di lantai 2. Ini sekarang kegiatannya adalah dari unit Aksa Pusdai Jawa Barat. Dan hari ini yang memberikan materi hari Kamis adalah Ustadz Reza Nur Umboro. Jadi kegiatan Aksa ini, unit Aksa Pusdai setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat ada. Hari Senin siapa pematerinya, hari Selasa pematerinya siapa, hari Rabu siapa, itu pagi dan siang. Jadi Anda tidak akan ketinggalan ilmu apapun kalau Anda datang hari apa saja ke Pusdai Jawa Barat. Ada saja kegiatannya di sini, tinggal Anda ikuti. Jadi hadirlah ke Pusdai Jawa Barat, Jalan Diponegoro 63, Bandung, Jawa Barat. Saya Disjadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ia baru mengandung usia 6 masa memberi asinya tetap 2 tahun itu 24 bulan. 12 tambah 12. Itu yang dimaksud ayat ini. Ya. Jadi inilah apa ya? Bagaimana Allah memuliakan wanita serta menjaga kehormatannya itu ya begini diantara caranya dijelaskan oleh Allah demikian. Jadi kalau kita berpikirnya masa pada umumnya wanita mengandung itu 9 bulan, ya benar. Tapi bukan berarti apabila ada wanita melahirkan sebelum usia tersebut, usia kandungan tersebut 9 bulan, bukan berarti dia, mohon maaf, sudah dalam kondisi hamil duluan sebelum menikah. Terkadang begitu kan, Bu? Nah itu yang dibojokkan udah melahirkan lagi ya, padahal baru 6 bulan pernikahannya. Nah itu kadang-kadang suka ada yang, mohon maaf ya, suka ada itu yang begitu berita. Nah tidak ya, nanti kalau saya salah dalam menjelaskan hal ini, coba ibu-ibu nanti sama bapak cari kembali referensinya. Betul nggak seorang wanita itu bisa melahirkan meskipun usia kandungannya baru 6 bulan? Ada di antara ibu mungkin ketika melahirkan usia kandungannya 6 bulan? Ya, itu ada buku novel kecil cerita seorang anak perempuan terkait perjuangan ibunya merawat dirinya yang ketika dilahirkan imatur, beratnya hanya 1,6 kg. Di Jepang itu kisah nyatanya begitu. Ya, 1,6 Bu, Pak. Sampai betul. Kalau prematur berapa, Bu? Kalau prematur 2,6. Di bawah 2,6 itu prematur, 2,6 itu normal. Itu yang dimaksud. Ya. Ya. Ya, enggak kalau itu Pak ya. Biasanya bagi yang baru ya. Ya. Betul. Ya. Betul ya Pak ya, beritanya ada kan yang seperti itu ya? Ada ya. Baik itu ya Bapak Ibu semua. Jadi dalil yang menguatkan mengapa Nabi mengatakan hingga 3 kali ibu itu berhak mendapat bakti daripada anak-anaknya. Itu ya. Nah ini dalilnya jelas, tegas, ya terang benderang, tidak diragukan sama sekali. Nah di pertemuan hari ini kita coba bahas ya panjang lebar terkait ayah. Takutnya begini, nah Pak Reza kok ayah cuma 1 kali, ini kenapa gitu ya. Baik, ini dari mana dulu nih saya berangkatnya. Pertama yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semua, dalil terkait mengapa ayah itu disebut 1 kali, dan apakah meskipun disebut hanya sekali oleh Rasulullah kemudian mengurangi kemuliaannya jika disandingkan dengan ibu, terlebih lagi di hadapan anak-anaknya? Jawabannya tidak, meskipun hanya disebut 1 kali. Apa yang melebihkan ayah di atas ibu? Kira-kira apa, Pak?
Jawabannya cuma satu, udah nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga. Laki-laki itu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu alasan dan itu dalil utamanya. Ya. Bapak Ibu silakan dibuka surah An-Nisa ayat 34. Nah, kita bahas dulu nih ayatnya terkait dengan hadis ini. Ayat 34 surah keempat. Nah, ini sebelum kita bahas, saya pengen bertanya dulu sama ibu-ibu, Bu. Tolong disimak apa yang saya sampaikan. Menurut ibu, suami ibu itu termasuk yang mana? Ini saya sebut, Bu. Suami petinju, pegawaian teh pasea gitu. Petinju ya. Atau yang kedua, suaminya tipikalnya dokter. Ayo we mama tahan tapi tenyontoan. Ya, ayo we ngasih resep gitu ya. Tapi tenyontoan. Mah iya atuh nuang katuncar sana ngaleut cai haneut jahe supados teu batuk wae bari udud. Ada kan teh nyambung ya Pak Bu gitu ya. Tata suami dokter gitu teh. Suami penjaga kubur. Mulai masalah teh hayo we cicing diem gitu ya. Tidak memberikan solusi gitu ya. Suami penjaga kubur ya, itu suami imam sholat gitu. Suami imam sholat. Kalau suaminya baik, makmumnya juga tenang, baik gitu ya. Terus kalau suami imam sholat itu jika salah dikoreksi, nurut gitu. Itu suami. Termasuk yang mana Bu suami? Nu kahiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat. Ada semua Pak Reza. Ya. Nano komplit bukan nama ayah ya gitu ya. Komplit. Suami penjaga kubur berarti kuuleun ya bunyi. Itu ya. Nah kan beda-beda Bu orang teh ya gitu. Baik, kembali ke ayatnya. Kita bahas bersama ini. Inilah mengapa meskipun ayah disebut satu kali, dan ini juga bagi ibu-ibu khususnya ini bagaimana cara ibu agar suami ibu itu, pasangan hidup ibu itu betul-betul kedudukannya sebagaimana Allah memuliakan para suami atau para ayah sebagai qawwam ya. Dan ini juga pembelajaran buat kita bersama Bapak Ibu semua, terlebih kalau Bapak Ibu termasuk saya pribadi, kalau kita punya anak laki-laki belum menikah, maka pola asuh, pola didik orang tua, ayah dan ibu kepada anak laki-laki itu harus nantinya jika telah berkeluarga jadi suami itu jadi qawwam. Ini amanah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang laki-laki yang Allah tidak amanahkan kepada selain laki-laki, dan itu hanya laki-laki yang diberi amanah ini, qawwam. Itu yang pertama, dan atas dasar itulah ya tidak terjadi perdebatan mengapa derajat laki-laki dalam hal ini ayah ataupun suami derajatnya oleh Allah dilebihkan atas perempuan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agar siapapun yang menjadi putra putri daripada ayahnya memperhatikan hal ini ya, dalam tanda kutip bahwa memang betul laki-laki itu harus dianggap raja. Itu kenapa? Ya karena dia qawwam. Itu alasannya itu ya, alasannya itu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, terjemahnya atau artinya para lelaki itu adalah pemimpin bagi
perempuan. Yang dimaksud arijal di sini adalah suami. Itu pemimpin bagi perempuan, adalah istrinya. Mengapa demikian? Allah menjelaskan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah telah mengistimewakan ya para suami di atas istrinya, ya. Dalam hal apa diistimewakan? Dalam hal harus dipahami bahwa salah satu tanggung jawab utama seorang suami itu mendidik istrinya. Karena perempuan itu terlahir nisful akli, Bu. Jadi perempuan itu terlahir otaknya setengah. Iya. Makanya perempuan itu yang bergerak pertama-tama biasa dan kadang-kadang kalau sudah pakai ini nggak kepake atau kurang kepake atau hanya sebagian dipakai. Kenapa laki-laki itu kalau istrinya marah diem? Karena pakai lagi mikir, cari celah. Oh itu kekurangan istrinya. Oh itu kebutuhan istrinya. Oh itu curhatan istrinya. Ditampung semua di sini. Itulah maha adilnya Allah tuh menciptakan demikian. Bukan berarti nisful akli itu kekurangan, tapi untuk saling menyempurnakan dengan pasangannya. Itu tuh begitu.